Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan sebelum pemeriksaan EEG, selama pemeriksaan EEG, dan sesudah pemeriksaan EEG. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu EEG. EEG itu adalah singkatan dari elektrosefalografi. Elektrosefalografi adalah tes yang mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan cakram logam kecil yang diletakkan pada kulit kepala. Perlu diketahui bahwa sel-sel otak kamu berkomunikasi melalui impuls. Bahkan ketika kamu sedang tidur, aktivitas gelombang listrik inilah yang akan direkam oleh EEG dan ditampilkan setiap garis bergelombang. Merekam gelombang-gelombang otak ini. Baik, saya akan melanjutkan sebelum pemeriksaan EEG. Sebelum pemeriksaan EEG, perawat hendak memberitahukan kepada pasien bahwa mereka harus melakukan beberapa hal sebelum pemeriksaan EEG. Pertama, pasien akan diminta untuk keramas pada malam sebelum pemeriksaan. Pasien tidak boleh memakai produk rambut seperti gel atau spray pada malam hari. Beritahu pada dokter terkait obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Hindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein setidaknya 8 jam sebelum EEG. Pada beberapa kasus, pasien akan diberitahu obat agar pasien tetap tenang dan tertidur. Selama pemeriksaan EEG dilakukan dengan menggunakan beberapa elektroda yang dipasang pada kulit kepala. Elektroda adalah penghantar aliran listrik yang dapat mengirim informasi dari otak ke mesin, sehingga data aliran listrik otak dapat direkam dan diukur. Pemeriksaan EEG biasanya membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit dan diikuti oleh produsernya. Produsernya adalah sebagai pasien diminta berbaring di tempat tidur atau kursi khusus. Teknik medis akan mengukur ukuran kepala dan menandai lokasi pemasangan. Lokasi pemasangan elektroda akan diolesi dengan krim khusus. Selama pemeriksaan dilakukan, elektroda akan bekerja dengan mengirim data aktivitas listrik dan otak ke mesin perekam. Mesin tersebut akan mengubah aktivitas listrik menjadi gambar gelombang berpola yang ditampilkan pada layar komputer. Pasien yang diberi obat bius sebelum EEG perlu beristirahat dan tidak berkendara selama beberapa waktu hingga efek obat benar-benar hilang. Dan hanya inilah yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga belum. Teknik medis bisa meminta pasien untuk melakukan beberapa hal selama pemeriksaan, seperti menutup mata, menarik nafas, atau melihat stimulus cahaya. Setelah tes selesai, teknik medis akan melepas elektroda dari kulit kepala pasien. Dan saya akan melanjutkan setelah pemasangan EEG. Tidak ada hal khusus yang perlu dilakukan setelah pemeriksaan elektrofotolografi. Pasien dapat kembali beraktivitas normal. Namun perawat akan memberitahukan kepada pasien bahwa pasien yang diberi obat bius sebelum EEG perlu beristirahat dan tidak berkendara selama beberapa waktu hingga efek obat benar-benar hilang. Dan ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.